Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Zidan dengan NIM 07011824290014 dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Hukum Indonesia tentang pengantar hukum dagang. Langsung saja kita akan masuk ke penjelasannya. Yang pertama, pengertian hukum dagang. Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang hubungan hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan badan usaha. Fokusnya adalah pada hubungan hukum antara individu, badan hukum, atau negara dalam konteks komersial. Selanjutnya yaitu sumber-sumber hukum dagang. Hukum dagang di Indonesia bersumber dari beberapa peraturan utama yang menjadi dasar dalam pengaturannya. Beberapa sumber hukum utama dalam hukum dagang antara lain: yang pertama, Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD merupakan peraturan yang secara khusus mengatur berbagai aspek perdagangan. KUHD mengatur berbagai aktivitas bisnis seperti kontrak dagang, perbankan, asuransi, perkapalan, surat berharga, dan kebangkrutan. Selanjutnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP-PER. Meskipun KUHP-PER lebih fokus pada hukum perdata, secara umum banyak ketentuan yang juga digunakan dalam hukum dagang. Misalnya, aturan mengenai perjanjian, utang piutang, perikatan, dan hak pemilikan yang ada dalam KUHP-PER juga berlaku dalam dunia perdagangan. Yang ketiga yaitu undang-undang khusus. Selain KUHD dan KUHP-PER, ada juga beberapa undang-undang yang khusus yang mengatur aspek-aspek tertentu dalam hukum dagang. Beberapa contoh undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persoalan terbatas mengatur pendirian dan operasional PT. Selanjutnya yaitu sejarah hukum dagang. Hukum dagang memiliki sejarah panjang yang berkembang seiring dengan kebutuhan ekonomi dan perdagangan. Sejarah hukum dagang dapat dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, masa perdagangan tradisional. Pada masa ini, sistem hukum dagang belum terdokumentasi secara formal. Aktivitas perdagangan dilakukan berdasarkan kepercayaan dan norma adat setempat. Perdagangan dilakukan melalui barter atau sistem pembayaran sederhana. Yang kedua, masa hukum dagang internasional. Seiring dengan berkembangnya perdagangan lintas negara, berbagai peraturan perdagangan mulai dibuat. Hukum dagang internasional berkembang dari praktik perdagangan antar bangsa, terutama melalui peraturan yang dibuat oleh pedagang di Eropa dan Timur Tengah pada abad pertengahan. Yang ketiga yaitu masa kolonial di Indonesia. Ketika Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda, sistem hukum dagang mengadopsi hukum Belanda. KUHD pertama kali diberlakukan di Indonesia pada masa penjajahan dan masih digunakan hingga kini meskipun telah mengalami beberapa perubahan dan modernisasi. Dan yang terakhir yaitu masa modern. Setelah Indonesia merdeka, berbagai peraturan baru mulai diterapkan untuk menyesuaikan hukum dagang dengan perkembangan ekonomi modern. Seiring dengan globalisasi dan perkembangan teknologi, regulasi hukum dagang terus mengalami perubahan agar sesuai dengan dinamika bisnis saat ini. Selanjutnya yaitu tujuan hukum dagang. Yang pertama, memberikan kepastian hukum. Hukum dagang bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi dan aktivitas bisnis dilakukan berdasarkan aturan yang jelas. Dengan adanya kepastian hukum, para pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dengan aman tanpa khawatir atau penyimpangan hukum yang merugikan. 2. Melindungi hak dan kewajiban para pelaku usaha. Setiap pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati oleh semua pihak. Hukum dagang memastikan bahwa hak-hak pelaku usaha terlindungi dan kewajiban mereka dapat dipenuhi dengan baik, sehingga tercipta keseimbangan dalam dunia usaha. Yang ketiga, menciptakan iklim usaha yang sehat. Hukum dagang membantu mencegah praktik-praktik bisnis yang tidak sehat seperti monopoli, kartel, atau tindakan curang lainnya. Dengan regulasi yang jelas, hukum dagang menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan kompetitif, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan regulasi dengan perkembangan ekonomi dan teknologi. Dunia bisnis terus berkembang, terutama dengan adanya inovasi teknologi dan perdagangan digital. Oleh karena itu, hukum dagang juga harus terus diperbarui agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dengan adanya regulasi yang fleksibel dan adaptif, pelaku usaha dapat terus berkembang tanpa terkendala oleh aturan yang ketinggalan zaman. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai pengantar hukum dagang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.